Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar garis lurus bersama dengan Bu Anggi. Semuanya apa kabar? Udah lama ya nggak ketemu secara langsung. Oke, hari ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus ini merupakan bab baru dari bab sebelumnya. Ini ada beberapa part, kita akan belajar part satu terlebih dahulu. Tapi bagi yang belum mengerjakan kuis atau belum mengisi kuis, silahkan kerjakan terlebih dahulu kuis baru menyimak video ini. Ya. Oke, kita akan langsung mulai. Nah, materi pembelajaran hari ini atau yang akan dijelaskan dalam video kali ini, yang pertama adalah persamaan garis lurus. Yang kedua adalah menentukan persamaan garis lurus. Yang ketiga, grafik persamaan garis lurus. Tolong disimak, dan apabila ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan. Insya Allah dibahas. Ya. Oke, yang pertama adalah persamaan garis lurus. Pernah nggak ketika akan membeli sesuatu, ternyata harganya sudah naik? Misalkan nih kita membeli permen yang awalnya harganya 100, sekarang udah naik 250. Terus pas kita beli, kok udah 300. Nah, kayak gitu. Atau kita beli sesuatu tapi yang tiba-tiba harganya naik, yang asalnya dia harganya 1000, kok tiba-tiba jadi 2000. Kayak gitu. Kayak kasih contoh ya. Maksudnya apa nih? Oke, jadi kalau misalkan harga kenaikan permen, misalkan X nih, lihat ke grafik. Nih, misalkan nilai X adalah tahun, yang ini ya, tahun 2011, 2013, 2015, 2017, 2019. Dan ini harga permen. Nah, misalkan 2011 harga permennya 150. Harga 2013 harga satu permennya 175. 2015 jadi 200 satunya. 2017 jadi 225. Kalau 2019 250. Jadi kalau beli 1000 cuma dapat 4. Nah, jadi harga permen dari tahun ke tahun ini dia selalu naik. Nah, ini kalau misalnya di grafiknya kayak gini nih. Jadi kurva yang berbentuk adalah linear, garis berbentuk lurus. Jadi lurus kan ya naiknya. Dia signifikan naiknya. Nah, ini bisa digunakan menentukan garis lurusnya. Jadi gimana sih? Kok bisa tiap tahun itu naiknya jadi berapa? Gimana persamaannya? Terus gimana cara ngitungnya? Nah, kita akan belajar tentang ini di video kali ini. Gitu. Mau tahu caranya? Tuh, simak sampai selesai. Nah, persamaan garis lurus adalah persamaan yang berbentuk garis lurus saat digambarkan dalam bidang kartesius kayak gini. Dia lurus. Nah, ini disebutnya persamaan garis lurus. Kalau bengkok atau melengkung, bukan. Itu bukan persamaan garis lurus. Jadi kalau misalkan persamaan garis lurus, dia harus lurus bentuknya. Oke. Nah, ini bentuk umumnya, yaitu, atau rumusnya ya, yaitu Y sama dengan Mx tambah C. M-nya disebut gradien, atau kemiringan garis, X atau Y-nya disebut variabel, dan C-nya disebut konstanta. Nah, ini rumus umumnya, bentuk umumnya. Tapi kalau misalnya nggak umumnya kayak gimana? Ada, itu juga yang nggak umumnya. Tapi kita akan belajar tentang yang umumnya terlebih dahulu aja ya. Jangan ke yang nggak umum. Kita akan belajar tentang yang umumnya terlebih dahulu. Contohnya kayak gimana nih persamaan garis lurus? Nah, bisa jadi kayak gini. X tambah Y sama dengan 4. Ini termasuk persamaan garis lurus. Yang bawahnya 3Y sama dengan 2X min 6. Nah, yang ini juga termasuk persamaan garis lurus. Y sama dengan 6, X tambah 2, atau X dikurangin Y sama dengan 12. Nah, ini adalah contoh persamaan garis lurus. Nah, nanti kita akan belajar cara mengubah ke bentuk umumnya. Kalau ini belum terlalu umum, tapi ini masuk ke umum juga. Jadi masih sama, cuma kita pindah-pindahkan ruasnya terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke rumus. Oke. Nah, ini adalah contohnya. Beberapa persamaan berikut ke dalam persamaan umum PGL atau persamaan garis lurus dan adalah grafiknya. Ini adalah contohnya.
persamaannya itu 4x dikuranginnya sama dengan 5. Tadi ingat lagi kalau rumusnya itu dia harus berbentuk Y sama dengan MX ditambah C. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Kita buat soal yang tadi ke bentuk Y sama dengan MX tambah C. Ya. Nah, ini adalah soalnya. Pertama, kita harus membuat si X-nya ini, 4X ini harus pindah ruas ke sebelah kanan. Karena di sebelah kiri, sesuai dengan tadi rumus, Y-nya harus sendirian di sebelah kiri. Jadi, selain Y harus dipindahkan ke sebelah kanan. Kita pindahkan. Nah, atau cara kayak gini. Kan 4X-nya positif, biar jadi kosong. Nih, supaya nanti yang ininya jadi 0, berarti kita harus dikurang lawannya. Kalau di sini positif, berarti nanti harus dikurang jadi dikurang. Jadi sini 4X dikurangin 4X, 4X dikurangin 4X, dan di sini juga sama. Jadi kalau misalkan yang kiri dikurang 4X, yang kanan juga harus dikurang 4X. Jadi harus adil. Ya. 4X dikurangin 4X-nya 0, sisanya min Y. Ya, sisanya min Y sama dengan 5 dikurangin 4X. Ingat, persamaan bentuk umumnya yaitu harus jadi Y sama dengan. Y-nya ingat, Y sama dengan. Berarti Y-nya harus positif. Sedangkan yang ini, ya Y-nya negatif. Jadi harus positif. Kita kalikan semuanya negatif, biar si Y-nya tetap positif. Ya. Y dikali Y, jadinya positif Y. Negatif dikali 5, jadinya negatif 5. Negatif kali negatif, hasilnya positif 4X. Oke. Ingat, rumusnya Y sama dengan MX tambah C. X-nya harus di depan. Kita balikin aja. Kalau cuman dia sekitar nggak ngelewatin sama dengan, tandanya nggak berubah. Ya. Nah, kita balik lagi dari sini ya. Kita ulang lagi. Bentuknya Y-nya sebelah kiri harus sendirian. Yang lain harus dipindahkan ke kanan. Nah, karena Y-nya harus sendirian, sehingga 4X ini kita harus kurangkan supaya hasilnya 0. Biar hasilnya 0, berarti 4X harus dikurang 4X. Atau lawannya, kalau misalkan di sini positif, berarti di sininya negatif, dan di sebelah kanannya juga negatif. 4X dikurangi 4X 0, ini tulis lagi. Nah, ini jadinya 5 dikurangi 4X. Nah, sekarang Y-nya harus positif, berarti harus dikaliin negatif. Karena negatif dikali positif, negatif dikali 5 jadi negatif 5, negatif dikali negatif 4X jadinya positif 4X. Ini cuma ditukar aja 4X yang di depan, yang 5-nya di belakang. Langkah selanjutnya, kita harus membuat tabel seperti begini. Di sini ada X, di sini Y-nya. Kayak kita pas bikin grafik ini lebih mudah. Ya, nah X-nya mau dikasih dari berapa, tapi lebih baik kita mulai dari negatif dulu. Caranya gimana? Negatif 2, kita masukkan terlebih dahulu negatif 2. Negatif 2-nya masukin ke yang ini, ke X-nya. Jadinya nanti X-nya diganti sama negatif 2. Jadinya 4 dikali negatif 2 dikurang 5. Nah, ingat X yang ini diubah ke sini. Masukin X-nya ke yang sebelah sini. Jadinya nanti 4 dikali min 2 dikurangin 5. 4 dikali negatif 2, jawabannya negatif 8 dikurangi 5. Negatif 8 dikurangi 5, jawabannya negatif 13. Jadi nanti kalau misalkan X-nya min 2, jawabannya min 13. Gitu. Ada yang bertanya terlebih dahulu nggak? Kalau misalkan mau ditanyakan, silahkan di stop dulu videonya, silahkan WA. Bagian mana yang nggak ngertiinnya ya. Oke, yang kedua. Harus berurutan, misalkan kalau misalnya di sini negatif 2, berarti kita di sini negatif 1. Sama caranya sama tadi, si X-nya kita ubah menjadi negatif 1. Jadinya 4 dikali negatif 1 dikurang 5. X yang ini nih, X yang sebelah sini, dia diganti sama yang di tabel.
kalau misalkan diganti sama min 2 yang kayak tadi, jadi 4 dikali min 2 dikurang 15. Kalau misalkan X-nya negatif 1, jadinya 4 dikali negatif 1 dikurangin 5. Kayak gini. Ya. Pasien gue ngerti nggak? Kalau misalkan nggak ngerti, silahkan screenshot terus kirimin ke WA bagian mana yang nggak ngerti ya. Tinggal kaliin aja kalau sampai sininya. 4 dikali negatif 1 negatif 4 dikurangi 5, jawabannya negatif 9. Gitu. Nah, nanti selanjutnya 0. Berarti nanti masukin ke sini. 4 dikali 0, jawabannya 0 dikurang 15. Jawabannya 5. Nanti 1, kalau 1 jawabannya negatif 1, kalau 2 jawabannya 3, 4, dan seterusnya. Ya, sebenarnya cukup untuk 3 tabel aja, misalkan mau sampai 0 juga itu nggak apa-apa. Yang penting nanti grafiknya udah jelas aja titik-titiknya. Gitu. Jadi nggak harus sampai 10, nggak harus sampai gini juga nggak apa-apa. Yang penting minimal bikin 3 angka di X-nya. Ini sebagai contoh aja. Jadi ingat, nanti setiap X-nya diganti di sebelah sini yang udah masuk ke bentuk umumnya. Nah, kayak tadi misalkan X-nya dia negatif 1, berarti X yang ini nih, X yang ini diganti sama negatif 1. Ya, jadi 4 dikali negatif 1. Dikurangin ini. Sampai sini nyaman, nanti tinggal dikaliin aja dan dikurangkan. Oke, sekarang kita akan ke grafik. Nah, masukin ke grafik kayak gimana? Nih, ini X-nya min 2. Berarti min 2 di sini. Ini satunya nggak ada ya, satunya di tengah-tengah, 3-nya di tengah-tengah. Dan ini genap semua di grafiknya. Oke, ini min 2. Di negatif 13-nya, Y-nya berarti ke bawah ya, karena negatif ya kan. Nah, ini titik pertama, min 2 sama min 13. Terus yang keduanya min 1. Min 1 kita anggap ada di sini ya, di tengah-tengahnya. Ini negatif 1 dan negatif 9 ke bawah. Di sini yang Y-nya 0 sama negatif 5. Titikin. Terus 1 sama negatif 1, titikin. 2 dengan 3, nanti titikin juga. Jadi ada sekitar di sini ya. 2 dan 3. Di sini. Gitu. Jadi kalau misalkan udah cukup 3, mau sampai titik sini juga nggak apa-apa. Yang penting, nanti pasti garisnya lurus saja. Kan bengkoknya. Jadi kalau misalkan nanti dibikin tabelnya, pasti titik-titiknya, kok ini beda, bulatnya ada di mana, terus kalau di garisnya jadinya belok-belok, gitu. Itu berarti ada yang salah. Silahkan cek lagi tabelnya, baru nanti perbaiki grafiknya. Ya, kalau udah kayak gini tinggal digambar garis lurus. Kayak gini. Jadi titik-titiknya harus kena garis, biar nanti ini disebutnya PGL, atau persamaan garis lurus. Kayak gitu. Gimana, ngerti nggak? Kalau ngerti jangan lupa ya di screenshot, terus kirim ke WA bagian mana yang nggak ngerti. Ya, biar nanti dijelaskan lagi via voice note atau dibuat video baru yang dikirim lewat WA. Ya, tapi ini berlaku tiap break, jadi kalau kalian nggak ngerti, silahkan tanyakan. Nah, sekarang adalah kita mencari titik potong X dan Y. Nah, kalau tadi kan baru grafik nih, dan persamaannya. Kita harus tetap nyari perpotongan X dan perpotongan Y. Itu harus dicari. Ya. Nah, oke. Kalau perpotongan X, ini grafiknya tadi ya, belum digaris. Perpotongan X itu Y-nya yang 0. Ingat, kalau perpotongan X, Y-nya yang 0. Kalau perpotongan Y, X-nya yang 0. Ya. Oke, kita langsung ke perpotongan X dulu. Kalau perpotongan X, apa yang 0? Y-nya 0. Jadi nanti 0 sama dengan 4X dikurangi 5. Atau kita bisa ubah jadi 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Ini sama aja ya. Cuma tukar posisi. Kalau tukar posisi, nggak ada yang beda tandanya. Kayak negatif 5-nya dipindahkan, atau negatif 5-nya kita kurangkan. Ini 4X dikurangi 5 tambah 5 sama dengan 0 ditambah 5. Sama kayak tadi, kalau misalkan di sini negatif, berarti lawannya positif. Biar hasilnya yang di sebelah sininya 0. Jadinya 4X sama dengan 5. Jadinya X sama dengan 5 per 4. Yang 4 ini dia berubah kepindah ke bawah.
jadi pecahan 5/4. Nah, kalau X-nya 0, kalau Y-nya 0, X-nya 5/4. Berarti 5/4 itu sama dengan 1/4 atau 1/4. Nah, karena ini kan nggak ada satunya. Satunya itu di tengah-tengah. Berarti sekitar sini ya, dia perpotongan X-nya. Kita tandain dengan tanda bintang. Nah, tanda bintang ini kita sebutnya perpotongan X. 0,54. 5/4. Ini perpotongan X-nya di sini. Nah, kalau perpotongan Y-nya malah lebih mudah cara ngitungnya. Perpotongan Y-nya berarti X-nya yang 0. Kalau X-nya yang 0, kayak tadi 4 dikali 0 dikurangin 5. Jawabannya Y sama dengan negatif. Perpotongan X-nya udah ada di sini ya. Perpotongan Y-nya. Ini perpotongan X, ini perpotongan Y. Nah, garisnya. Sesuai kan perpotongan X-nya pun kena garis. Jadi jawabannya nanti selain persamaannya itu jadi berubah jadi Y sama dengan 4X dikurangi 5. Grafiknya seperti ini. Dapat potongan Y-nya Y sama dengan negatif 5. Dapat potongan X-nya X sama dengan 5/4. Nah, untuk latihannya biar makin paham, makin ngerti apa yang tadi sudah dijelaskan, silakan kerjakan latihan 1 halaman 31 dalam modul. Apabila modulnya terhapus atau modulnya lupa disimpan di mana, silakan WA lagi atau dikirim lagi modul matematikanya. Terima kasih. Apabila ada yang belum mengerti, silakan jangan sungkan untuk bertanya. Insya Allah pertanyaan akan dijawab. Kalau misalnya belum mengerti akan dijelaskan kembali via voice note, chat WA, atau nanti akan dibuatkan video baru yang dikirimkan via WA Japri ke masing-masing apabila belum mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum.